Hello guys, welcome back to the channel Belajarku. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mempersiapkan P3K CPNS 2023. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal prediksi kompetensi manajerial P3K CPNS 2023. Seperti apa sih soalnya? Tetap stay tune di channel Belajarku. Untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan support kepada teman-teman dalam mempersiapkan P3K CPNS 2023, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar video ini. Oke, langsung saja ke pembahasan soal pertama. Soalnya seperti apa? Nah, kita bahas dulu ya untuk submateri atau kisi-kisinya itu apa aja sih jika materinya ini kompetensi manajerial. Nah, ini menurut Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, untuk materi kompetensi manajerial itu meliputi apa aja? Yang pertama yaitu integritas. Nah, integritas ini ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang kedua yaitu ada kerjasama, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada orientasi pada hasil, yang kelima yaitu pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Yang kedelapan, ada pengambilan keputusan. Jadi nanti di soal untuk kompetensi manajerial itu nanti ada semacam case-case gitu ya, atau semacam simulasi yang ngedefine nih. Nah, soal ini dia masuk integritas, masuk kerjasama, masuk komunikasi, masuk orientasi pada hasil, masuk pelayanan publik, dan masuk ada di 8 submateri ini gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih soal ini masuk mana sih gitu. Oke, jadi ini untuk submaterinya. Kita lanjut ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Jika saya menjadi ASN, salah satu instansi pemerintahan, dan mendapat penempatan di daerah terpencil, setelah beberapa bulan di daerah tersebut, saya telah melanggar fakta integritas. Maka ketika mendapat teguran, biasanya saya A. Memberikan alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun harus menghadapi konsekuensi. C. Menemui kepala atau atasan sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Nah, sebelum membahas soalnya, teman-teman boleh menebak dulu nih, kira-kira jawabannya yang mana sih? Nah, sebelum kita membahas soal, alangkah baiknya kita tahu nih soal ini dia masuk submateri apa sih? Apakah dia masuk integritas, apakah dia masuk orientasi pada hasil, ataukah masuk pelayanan publik, atau masuk ke 8 submateri tersebut. Nah, biasanya di soal itu ada kata kuncinya, gitu ya. Nah, kalau di soal nomor 1, itu kata kuncinya adalah dia ada fakta integritas, gitu ya. Ada fakta integritas. Nah, si ASN ini telah melanggar fakta integritas. Jadi dia masuk submateri yang pertama yaitu submateri integritas. Nah, integritas itu kan ada banyak ya, ada banyak. Nah, kalau di soal ini dia masuknya di kategori jujur, berani, dan tanggung jawab gitu. Nah, sebagai ASN kira-kira harus seperti apa sih ketika mendapat teguran? Betul, jawabannya adalah yang B gitu. Jadi ketika ASN ini telah melanggar fakta integritas atau melanggar sebuah peraturan ya, melanggar sebuah peraturan, nah ketika mendapat teguran harusnya menerima teguran tersebut karena memang salah gitu. Jadi dia harus jujur karena dia berbuat salah ya, harus jujur karena dia berbuat salah dan berani menyatakan kesalahannya bahwa dia bersalah. Dan dia juga harus bertanggung jawab sehingga si ASN ini harus menghadapi konsekuensi karena telah berbuat salah tersebut. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang B gitu. Kenapa jawabannya enggak yang C gitu? Nah, yang C ini dia menemui kepala atau atasan sebelum mendapat teguran. Nah, berarti seolah-olah dia ini nggak mau ditegur nih, gitu. Nggak mau ditegur, padahal dia telah berbuat salah, gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. ASN ini akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun harus menghadapi konsekuensi.
Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 2. Roni bekerja pada instansi pemerintah di daerah Bengkulu. Bulan ini akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Kamis. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintah tempat Roni bekerja untuk melakukan bolos massal di hari Jumat dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya yang dilakukan Roni adalah A. Bertanya pada atasan langsung, apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Jumat. D. Mempelajari aturan yang berlaku secara rasional dan mengikuti secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Jumat karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Jumat jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan untuk pulang. Nah, teman-teman bisa menebak dulu nih kira-kira jawaban yang tepat apa sih? Gitu. Oke, sudah ditebak, mari kita bahas ke soalnya gitu. Nah, seperti biasa alangkah baiknya sebelum kita menjawab soalnya kita tentukan dulu soal ini itu dia masuk mana sih gitu. Tapi kalau cara cepatnya, kalau sudah tahu jawabannya nih, langsung aja pilih jawabannya. Tapi biasanya kan jawabannya mirip-mirip nih ya. Jadi kita harus ngedefine dulu soal ini masuk apa sih. Oke, nah di soal ini dia itu masuk integritas ya. Integritas jujur, berani, dan disiplin. Kenapa sih masuk integritas itu gitu? Nah, karena ini kan berhubungan dengan perilaku si Roni ya. Ketika dia ada hari liburnya hari Kamis, namun hari Jumatnya ini dia harus tetap masuk, harus tetap masuk. Nah, ada kebiasaan di tempat kerjanya itu ada bolos massal gitu. Nah, bagaimana sih yang seharusnya dilakukan Roni gitu ketika bekerja di instansi pemerintahan tersebut gitu. Ya, betul. Jawabannya adalah yang C gitu. Menolak bolos massal di hari Jumat karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Kenapa yang C? Gitu. Kenapa yang C? Oke, kita bahas satu persatu di pilihan jawabannya. Yang A, bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Jumat. Padahal di instansi pemerintahan si Roni bekerja, memang ada culture bolos massal. Namun kita sebagai ASN, kita harus mematuhi peraturan atau jadwal kerja yang sudah ditentukan. Nah, di sini hari Kamis itu kan hari libur, hari Jumatnya masuk. Berarti hari Jumat harus tetap masuk dong. Ya kan? Berarti yang A ini salah. Oke. Yang B, mempelajari aturan yang berlaku secara rasional dan mengikuti secara konsisten. Itu betul. Nah, di sini B ini sudah sesuai ya mempelajari aturan yang berlaku. Tapi di sini kan konteksnya apa sih yang harus dilakukan Roni? Masa mempelajari aja? Harus ada actionnya juga gitu. Jadi ini sedikit kurang tepat ya gitu, sedikit kurang tepat. Gitu. Nah, yang D, masuk setengah hari di hari Jumat. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan untuk pulang. Nah, ini sama aja ya bolos ya, bolosnya setengah hari. Jadi ini kurang tepat jawabannya yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, menolak bolos massal di hari Jumat karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 3, ketika Anda sedang mengerjakan tugas penting melalui komputer yang harus diselesaikan secepatnya, tiba-tiba listrik padam dan mengakibatkan data yang belum tersimpan hilang. Sikap Anda seperti apa? A. Marah dan menyalahkan diri karena tidak menyimpan pekerjaan lebih awal. B. Mengulangi kembali pekerjaan dan selalu menyimpannya agar tidak terulang lagi. C. Menyalahkan pihak PLN karena tidak mengabarkan terlebih dahulu terkait pemadaman. D. Bersabar dan merenungi kesalahan. Nah, teman-teman boleh tebak nih kira-kira jawabannya apa sih yang tepat. Oke, sudah ditebak, mari kita bahas soalnya. Nah, seperti biasa, di soal ini kita harus define dulu dia masuk submateri apa sih gitu. Oke, pada soal nomor 3 ini dia masuk materi integritas. Integritasnya dia mandiri, kerja keras, dan tanggung jawab. Karena di posisi ini, dia sedang mengerjakan tugas ya, dan tugas itu harus diselesaikan secepatnya, namun tiba-tiba listrik padam. Nah, gimana tugasnya tuh? Berarti kan
belum tersimpan ya. Nah, kira-kira jawabannya apa yang tepat? Nah, jawaban yang tepat adalah yang B gitu. Mengulangi kembali pekerjaan dan selalu menyimpannya agar tidak terulang lagi. Kenapa sih jawabannya yang B gitu? Nah, karena di sini kan tugasnya itu harus diselesaikan secepatnya nih. Secepatnya ya. Jadi dia harus mengulangi pekerjaan tersebut gitu ya. Meskipun awalnya komputernya sudah mati gitu ya. Komputernya sudah mati, dia bisa menggunakan device lain, entah itu laptop, dan tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya yang tidak menyimpan filenya gitu. Jadi dia harus mengulangi kembali pekerjaan dan selalu menyimpannya agar tidak terulang kembali gitu. Kenapa jawabannya yang nggak A? Kenapa jawabannya nggak C? Kenapa jawabannya yang nggak D? Oke, kita bahas satu-satu. Yang A, marah ya. Di sini marah dan menyalahkan diri sendiri karena tidak menyimpan pekerjaan lebih awal. Nah, karakter seperti ini tidak mencerminkan adalah karakter ASN. Jadi ini kurang tepat ya. Nah, ini hanya marah dan menyalahkan diri sendiri, padahal tugasnya itu harus diselesaikan secepatnya. Berarti yang A bukan. Terus kemudian yang B, menyalahkan pihak PLN karena tidak mengabarkan terlebih dahulu terkait pemadaman. Nah, di sini kesalahannya nggak hanya di PLN aja, tapi kesalahannya di sini adalah eh, tidak nge-save data juga ya, tidak nge-save file tugasnya tersebut, sehingga kita ketika tiba-tiba listrik padam ya udah hilang datanya gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan sepihak PLN ya, dan PLN juga nggak bisa memberikan informasi wah jam segini ada pemadaman gitu kan, nggak bisa gitu ya. Oke, berarti jawaban yang C bukan. Terus kemudian yang D, bersabar dan merenungi kesalahan ini bukan mencerminkan ASN ya. Tuh, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, mengulangi kembali pekerjaan dan selalu menyimpannya agar tidak terulang kembali lagi ketika listriknya tiba-tiba padam. Tuh, oke, bagaimana pendapat kalian tentang nomor 3? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya ada dua soal nomor 4 dan soal nomor 5. Nah, soal ini buat latihan teman-teman gitu. Di soal nomor 4 dan 5 ini dia masuk sub materi apa sih? Dan jawaban yang paling tepat menurut teman-teman apa sih? Boleh ditulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Kira-kira jawabanku udah benar apa belum ya? Tuh, oke. Jika teman-teman ada request pembahasan soal tentang P3 CPNS 2023, boleh banget teman-teman bisa ditulis di kolom komentar. Kak, saya request soal ini. Kak, saya ada soal ini. Boleh kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Belajarku, go, go, go!